Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restus T. Jagi. NPM saya 2234030442. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pradana Syafranika Putri Mesa dengan NPM 2234030162. Saya Listiani Febrianti dengan NPM 2234030052. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radja Rifadi Husein dari kelas akuntansi F dengan NPM 2234030253. Perkenalkan, nama saya Kaita Raisa Rihab dengan NPM 2234030171. Saya dari kelas F jurusan akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Muhammad dari Prodi Akuntansi kelas F dengan NPM 2234030246. Di sini kelompok kami akan membahas korupsi dalam pengelolaan keuangan desa. Terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjadikan dana desa sesuatu hal yang sangat menggiurkan karena nilai dana desa mencapai 1M. Adanya kasus desa yang menyeret oknum aparatur desa menjadikan pengelolaan keuangan dana desa benar-benar sangat perlu dikawal dan diawasi oleh semua lapisan. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui tentang tindak pidana korupsi, fenomena, dampak, serta upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa. Kesimpulan dari artikel ini adalah tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa merupakan segala tindakan yang dapat merugikan keuangan maupun perekonomian negara maupun desa. Banyak fenomena yang menjerat aparatur desa, khususnya kepala desa, dalam pengelolaan keuangan dan dana desa. Korupsi menyebabkan kerugian bagi negara dan masyarakat, menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan korupsi berdampak pada psikologis orang terdekat. Pemberantasan tipikor dapat dilakukan dengan upaya pencegahan, upaya penindakan, upaya edukasi masyarakat atau mahasiswa, upaya edukasi LSM, lembaga swadaya masyarakat. Lalu di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Ilmu berasal dari bahasa Arab alima yang berarti pengetahuan atau dalam bahasa Indonesia ekuivalenkan dengan istilah sains yang memiliki arti pengetahuan. Setelah manusia berhasil memperoleh ilmu pengetahuan, maka produk dari ilmu tersebut adalah teknologi. Pancasila sebagai dasar. Pengembangan ilmu pengetahuan Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi nilai budaya-budaya dan agama dari bangsa Indonesia yang mengkomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan dalam aktivitas ilmiah. Terdapat nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dari setiap sila-sila Pancasila. Dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, menjelaskan bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, diciptakan saja, tetapi harus mempertimbangkan maksud dan akibatnya, apakah berdampak buruk bagi manusia dan masyarakat serta alam sekitarnya. Lalu dalam sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, menjelaskan mengenai dasar-dasar moralis, bahwa dalam mengembangkan iptek harus dengan cara yang beradab, bukan untuk kesombongan atau keserakahan manusia, namun didasarkan pada hakikat dan tujuan, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Dalam kasus korupsi pengelolaan dana desa berdasarkan sila kedua Pancasila, mengandung arti bahwa untuk semua pihak yang terkait seperti kepala desa, ataupun pengelola keuangan atau akuntan, harus mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dengan baik dan dapat bertindak secara etis, dengan tidak melakukan kesalahan ataupun kecurangan yang berhubungan dengan profesi yang telah diembannya. Sistem pendidikan akuntansi memerlukan sila kedua ini untuk menancapkan sifat keadilan dan keberadaban dalam profesi yang dilakukannya, supaya tidak ada kecurangan yang terjadi seperti halnya pada kasus korupsi pengelolaan dana desa tersebut. Seperti yang terlihat bahwa para oknum yang terkait dalam kasus korupsi dana desa tersebut telah menyebabkan ada hak orang lain yang dilanggar demi keuntungan pribadi atau golongan. Dan pada saat yang sama, tindakan ini melompati batas semua aturan formal, norma, dan etika. Lalu dalam sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia, mendasari bahwa iptek hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme sebagai bagian dari umat manusia. Dalam sila keempat, yaitu
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menjelaskan dalam pengembangan iptek harus bersifat demokratis, memiliki kebebasan dalam pengembangan iptek, namun juga dapat menghormati dan menghargai pendapat orang lain, serta memiliki sifat terbuka untuk dikritik. Dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mendasari dalam pengembangan iptek dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan yang berkaitan dengan dirinya sendiri, manusia dengan Tuhannya, serta antara manusia dengan manusia lain, masyarakat bangsa dan negara, serta lingkungan dengan alam lingkungannya. Kelima nilai dasar Pancasila ini yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan kerakyatan, dan keadilan merupakan pondasi yang paling kuat bagi bangsa Indonesia. Untuk mengembangkan iptek, bahkan menemukan iptek dengan syarat mutlak iptek tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Alasan diperlakukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. 1. Pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia saat ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. 2. Dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Sekian dari saya, selanjutnya akan diterangkan oleh teman-teman saya. 3. Perkembangan iptek yang dinominasi oleh negara-negara barat ikut mengancam nilai-nilai kepribadian, kebudayaan, dan khas dari bangsa Indonesia. Seperti contohnya spiritualitas, solidaritas, musyawarah, gotong royong, cita rasa akan keadilan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, diperlukannya orientasi yang jelas dan kuat untuk menyaring dan menangkal nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. 4. Kerusakan alam yang terjadi karena adanya perkembangan iptek di Indonesia ikut mengancam generasi yang akan mendatang, karena generasi yang akan mendatang harus menerima resiko akan adanya rawan dari bencana. Lalu, penggunaan benda-benda teknologi juga sedikit demi sedikit akan menghapuskan dari nilai-nilai para leluhur. Dapat disimpulkan bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Pengembangan ilmu harus sampai pada penyadaran bahwa fanatisme, keindahan kenetralan keilmuan atau kemandian ilmu hanya akan menjebak diri seseorang pada masalah-masalah yang tidak dapat diatasi dengan semata-mata berpegang pada keindahan ilmu itu sendiri, yang mencakup pertimbangan etis, religius, budaya, dan bersifat mutlak bagi kehidupan manusia yang berbudaya. Oleh karena itu, penting sekali untuk melakukan beberapa upaya untuk melestarikan budaya lokal sekarang, yaitu 1. Mempelajari budaya lokal, 2. Mengikuti kegiatan budaya asal, 3. Mengenalkan produk budaya ke kancah internasional,
4. Jadikan budaya sebagai identitas kita sendiri. 5. Mengekspor barang kesenian kita yang ada di daerah kita sendiri. Itu adalah upaya-upaya untuk melestarikan budaya-budaya lokal yang ada di negara kita. Itulah budaya. Sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.